ketemu lagi sama aku Wanda Dwi Utari di Living Fit with Posting. Tahu nggak sih sekarang itu kan lari lagi FOMO ya, atau lagi tren lah disebutnya. Nah, aku tuh nggak habis pikir ini ada profesi yang mereka ini ikutan tren lari, tapi waktunya ngalah-ngalahin atlet. Siapa aja ya? Pokoknya mereka tuh. Wanda. Hai. Loh, ini siapa ini? Aku tuh Teresa. Loh, nambah juga nih. Dokter. Iya, dokter. Dokter Risa, bedah plastik. Wow. Aku dokter Tami, dokter gigi. Wow. Saya dokter Rizal, dokter umum. Ya Allah, ini para dokter. Oh, tapi nggak pakai jas putih. Lagi lari ya? Iya. Larinya nggak interval kan? Enggak. Lagi belum praktek kan? Belum. Boleh lari bareng sambil ngobrol? Yuk. Di Living Fit and Posting. Silakan ya. Let's go. Let's go. Alhamdulillah setelah kita lari 42 km ya kan, tapi masih glowing ya karena dokter ya guys. Jadi kalau dokter itu kalau lari ya tetap glowing karena dia udah tahu staminanya gimana, asupannya gimana ya kan tuh 42 kilo aja luar biasa. Saya tepuk tangan dulu buat kita boleh. Finish glowing ya ceritanya. Finish glowing ya. Kalau dokter bukan cuma finish strong tapi finish glowing. Apa kabar para dokter? Baik, Sehat. Selalu Alhamdulillah. sehat. Amin ya. Nah ini sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih banget di tengah kesibukan para dokter ini, tapi menyempatkan kesini untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Living Fit with Posting yang pastinya kita ingin memberikan informasi dan edukasi pastinya ya, karena kan sekarang banyak nih para pelari-pelari baru gitu ya, tapi gimana caranya mereka bisa lari, bisa fun, tapi juga harus tetap mementingkan kesehatan. Betul? Setuju. Oke, sekarang aku pengen tanya-tanya investigasi. Dari siapa dulu yang paling senior, siapa yang paling senior? Yang paling senior. Iya bisa dilihat sih. Seumuran kalau dari packaging kita seumuran semua. Betul. Tapi kita tanya berapa usia sesungguhnya, boleh nggak dok? Boleh nggak dok? Kelahiran tahun berapa? 81. Wow. 81. Anak? banget. 4. Wow, tepuk tangan dulu. 1000 penonton ada yang setia. Anak 4, packagingnya begini luar biasa. Kelahiran 81. Terus nggak kelihatannya kayak 27 ya? Tapi dok, kita mau tanya-tanya nih. Dokter ini anak 4, kelahiran tahun 81. Lari dari tahun berapa? Dari tahun 2020. Wow, 2020 artinya masih 4 tahun ya. Tapi gimana ceritanya dokter masih 4 tahun lari, tapi kok bisa konsisten? Awal tuh gimana sih? Awalnya tuh kan aku baru ngelahirin ya. Tiba-tiba Anak yang keberapa nih dok? Keempat. Oh, anak yang keempat. ngelihat badanku kayak gendut banget gitu. Aku tuh awal pengen ngurusin badan. Awalnya. Cuma lama-lama jadi keterusan lari dan suka banget sama lari. Oke. Dokter ini adalah dokter Spesialis bedah plastik. spesialis bedah plastik, makanya kenapa cantik ya kan, kalau misalnya ada yang mau bedah plastik itu dokternya tidak menarik kan, kayak yakin Mager ya? Bedah plastik sendiri mah kan packagingnya seperti Iya, ini nih, cantik kawan. Iya, luar biasa. Apakah aku harus jadi dokter bedah plastik supaya aku awet muda? Jadi awalnya tuh karena pengen kurus dulu, tapi akhirnya menemukan passion gitu, ya kan? Menemukan cinta sejati. Oh iya. Jadi suami Awalnya aku bukan? nggak suka olahraga loh. Serius? Seriusan. Olahraga apapun? Olahraga apapun aku nggak suka. Wow, nggak suka olahraga apapun tapi tiba-tiba mencoba untuk pengen ngurusin badan, Iya. justru menemukan cinta sejatinya. Oke, kalau dokter Risa tadi karena pengen ngurusin badan awalnya. Kalau dokter Rizal, Ya. selaku dokter Saya dokter umum sih. umum yang akan insya Allah mengambil spesialis ya? Insya Allah, amin. Doakan amin. Nah, dokter Rizal ini lari dari tahun? Aku 1 tahun di dunia lari. Baru kawan. ya? Benar. Oh, dia pelari baru guys. Tapi udah Alhamdulillah sudah maraton. maraton. boleh lihat yang mana medalinya. Wow, 1 tahun lari sudah maraton guys. Dan maratonnya maraton strong, finishnya Strong, dan finish glowing strong, ya. finish happy, glowing. Wih, Healthy. Kalau boleh tahu kemarin finishnya berapa menit? Virginnya 4 jam 36 menit. wow. Untuk Virgin Marathon 4 jam Keren banget. 36 menit, luar biasa. Nah, for your information, ternyata Dokter Risa juga baru Virgin Marathon juga di Berlin. Berlin Marathon. Boleh dilihat yang mana medalinya. Wow, dalam waktu 4:37. Wah, ya Allah, gila. pusing aku. Keren banget. Ini para pelari yang baru maraton tapi finishnya udah 4 jam 30, pas setengah jam, itu luar biasa loh. Itu udah masuk dalam kategori cepat ya. Oke, kita balik lagi kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia lari.
awalnya itu jujur ya Kak Wanda ya, saya paling benci sama namanya lari. Oke. Karena waktu SMA itu ada penjaskes ya, suruh Penjaskes lari. jatuh tahun berapa sih? Olahraga. Lari, muterin daerah sekolah ya. Itu paling 3 putaran, kurang lebih 1,5 kilo udah kayak yang blackout, Kesusahan. pusing, berkunang-kunang, serius. Oke. Makanya kayak dalam hati kayak aku nggak akan menyentuh yang namanya lari. Itu dia, Oke. ya kan? Terus habis COVID, kuliah FK, apalagi waktu itu nggak pernah yang namanya olahraga, COVID ya kan. Habis itu setelah selesai lulus jadi dokter, COVID udah selesai, kayak aku mau ngapain nih? Oke. Kan aku mau ngapain dan kayaknya aku butuh olahraga. Terus habis itu ada teman-teman yang kayak ngajak, udah lari aja nih, lari gitu kan. Akhirnya mulai lari. Padahal kamu ingat nggak dulu kan aku pernah bersumpah aku tidak akan Iya lari. bener, semua dipatahkan gitu. Lari, awalnya kayak jalan cepat, jalan Oke. biasa CFD. Teman-teman inner tuh ngajakin, ayo mulai lari pelan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo aja, mungkin banyak jalannya gitu ya Kak. Tapi kembali lagi emang niat dan konsisten, alhamdulillah bisa sampai ke detik ini. Iya luar biasa ya. Akhirnya dari kata-kata sumpah saat sekolah itu tiba-tiba makan tuh lari lari gitu kan. Selanjutnya ada Dokter Tami. Halo. Halo, Kak. Pada cantik-cantik banget kan deh. Curiga mereka jadi pada host deh. Dokter Tami adalah dokter Gigi. oh gigi. Oke, nah ini kenapa nih dari dokter gigi tiba-tiba kok jadi lari? Gitu. Sebenarnya mirip-mirip tadi sama dokter Disha. Awalnya diet juga, jalur diet nih. jalur Pas diet. pandemi tapi Oke. cuma aku awalnya tuh nggak langsung lari, kan diet. Jadi kayak treadmill doang. Tapi terus tuh 6 bulan nggak berhenti segala macem. Berarti ini di rumah ya? Di rumah kan treadmill nggak betul lagi pandemi ya nggak Iya, boleh. Covid ya. Tiba-tiba 2021 lah pernah sekali coba dekat rumah gitu. Baru-baru mulai tiba-tiba loh kok gue bisa lah kayak langsung 10 kilo ngebut. Kan padahal nggak pernah lari kan, tapi Iya. treadmill ya. Treadmill jalan-jalan gitu. Itu bukan lari. Bukan, karena kan diet kan. Malah sama dokter kan dokter diet ya. Dokternya tuh kayak nggak ngebolehin, katanya ntar lapar. Cuma itu treadmill lama sih, hampir setahun juga ya. Jadi endurance-nya mungkin kebentuk. Oke. Karena mungkin pas turun langsung, alhamdulillah kayak enak, udah enteng. Jadi kayak, wah gue bakat nih kayaknya langsung. Akhirnya berlanjut lah dari situ. Jadi memang niatnya adalah ingin kurus. Iya, Dan turun berapa kilo? 10 kilo. Iya. Wow. Iya kan pandemi awal kan di rumah doang tuh sempat naik yang kayak nggak pernah senaik itu. Jadi shock gitu kayak, gue gitu. Berarti berkat dari konsistensi. Maka dijaga. Terus juga olahraga. Iya, awal dari situ. Dokter Bisa dari melahirkan itu turun berapa kilo? Hampir 20 kilo. Wah, gila. Aku Wow. bener-bener kayak dugong gitu. Emang Gede pas banget hamil pokoknya. naik berapa kilo pas hamil anak keempat? Hampir 70. Anak keempat. Berat badannya maksudnya? Oh, berat badannya hampir 70. Hampir. Oh, aku pikir kayak 70 Oh, kilo. enggak. Berarti hampir 70 kilo. Wow, dan akhirnya konsisten lari itu, Iya. kurusnya dapet, sehatnya dapet, cita-citanya juga dapet. Iya, makanya tadi mirip banget. Iya. Nah, kalau Dokter Tami sendiri kan lari sudah artinya udah jalan 4 tahun juga ya. Ada yang berkesan dari race ini? Medali-medali yang didapatkan dengan penuh Tumpah darah. Yang mana nih? Yang mana nih? Sebenarnya kalau ditanya yang paling berkesan mungkin Isoplas yang kemarin kali ya. Coba diangkat dulu, Nay. Mana? Mana coba? Yang ini bukan? Yang warna Oh iya, Ah, gue nggak lihat gitu. Kenapa yang paling berkesan ini kategori? 5K. Kenapa paling berkesan? Jadi sebenarnya daftarnya tuh kayak iseng aja gitu kan, kayak ya udah nih daftar terus lagi nggak ada ambisi gitu loh sebenarnya, kayak ya udah kayak bahkan kan ini di pick aku pertama kali kan di pick, jadi aku mikirnya oh seru aja nih konten nih kayak gitu lah ya. Terus emang kebetulan itu juga lagi ada kayak ISO Plus Challenge gitu dari kayak coach-coachnya, terus iseng lah ikut kan di grup. Terus aku ngikutin tuh, bener-bener ngikutin tiap hari tuh apa interval ini. Tiba-tiba kali ini ngeliat orang-orang pas awal ngebut ikut, masa awal-awal langsung PS5 kayak hah ngapain deh gue gitu kan sebenarnya. Cuma tapi heart rate-nya kayak oh tapi lumayan. Terus PD-nya tuh karena ngerasa kemarin konsisten kok latihan udah pede aja gitu. Alhamdulillah potential winner. Iya, tapi nggak keren sih, maksudnya biasa aja. Cuma ya alhamdulillah ya. My dream loh dong. Cuma maksudnya emang di sana juga bukan yang lagi ada atlet-atlet juga ya. Oke. Jadi kayak ya kalau seneng misalnya kita aja. lawan atlet mah ya udah Iya. ya. Mereka kan hidupnya memang untuk itu ya. Iya. Karena kita profesi utama kalian kan dokter Iya. ya kan. Jadi kalau kata anak, udah jadi dokter udah jangan pada jadi atlet. Iya bener sih, jangan ambil ranah gue ya. Di tengah kesibukannya yang mau aku tanya adalah gimana cara ngaturnya antara praktek sama lari
latihannya itu luar biasa setiap hari kan untuk maraton ya kan? Aku tuh kebetulan tuh mulai jam praktek tuh jam 9 pagi. Jadi kalau misalkan mau lari tuh harus jam 5 pagi nih. Jam 5 pagi lari, persiapan lari, terus udah gitu sampai mandi pun di klinik. Iya, ya. jadi kemana-mana tuh bawa gembolan deh pokoknya, bawa alat mandi, bawa baju gitu, semuanya tuh pada bawa gitu. Ya udah, selama 4 bulan itu aku jalanin dengan serius, terus udah gitu sorenya aku siapin buat ST strength training. Ya udah sih gitu aja. Wow, jadi subuh lari, pagi praktek, sore masih strength training Iya. lagi, luar biasa. Nah ini ngurus 4 anaknya gimana nih? Anaknya banyak kebetulan. 4 loh, bukan 1-2. Ya kebetulan udah pada mandiri sendiri sih. Oke. Jadi memang konsistensi dan bagi waktu itu penting supaya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga loh. Ini di Jakarta 1,5 jam luar biasa. Nah kalau dari Dokter Rizal ini gimana? Jadi kalau misalnya untuk manajemen waktunya sih saya membagi waktu dengan jam jaga saya ya Kak. Jadi kalau misalnya memang saya harus jaga siang, pagi saya lari mau nggak mau. No excuse dong, karena itu udah milih hal itu gitu kan. Jadi kalau misalnya minus 10 kilo saya mulai jam 5 pagi. Habis itu kalau misalnya memang harus jaga pagi, ya nggak mau sorenya. Sore-sore lari. Sorenya lari dari rumah sakit langsung ke GBK lari. Karena kan emang kalau dokter ini pasti jaganya shifting gitu kan. Betul, Jadi pasti shifting. nggak pasti pagi doang, siang doang, Ya, di rolling gitu betul. ya. Jadi kalau emang jaga pagi itu jam berapa? Pagi itu mulai jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Bisa sorenya, tapi kalau misalnya memang kayak wah sorenya ada kegiatan nih, mau nggak mau lebih awal bangunnya. Oh wow, sededikasi itu ya. Tapi dari konsistensi dan latihan itulah yang membuat jadi 4,5 jam maratonnya luar biasa. Nah kalau Dokter Tami nih yang OTW maraton, amin. Sudah menjadi potensial winner juga luar biasa. Bagi waktunya kan pasti juga ada latihannya juga dong. Itu gimana tuh? Kalau aku sih malah ngerasa enaknya praktek itu fleksibel. Maksudnya kan shift ya. Nah kalau aku sih di dokter gigi kayak gitu ada 2 shift kan. Dan aku banyak ambil shift sore. Ya sama sih. Jadi kalau aku ambil shift sore lari di pagi atau sebaliknya. Dan bahkan kadang kalau emang bener-bener nggak sempet aku treadmill gitu. Oke. Jadi memang lari itu orang banyak bilang lari adalah melawan diri sendiri. Setuju? Setuju. Ya kan kalau misalnya kita lawan orang lain, kita udah kalah sama atlet ya. kan? Iyalah. Nah, yang pengen aku tanya juga, sekarang kan FOMO banget ya lari itu. Sebenarnya dari dulu juga komunitas lari udah banyak. Cuma kayak sekarang tuh makin banyak nggak sih? Apalagi Banyak juga kan banget. banyak public figure udah mulai lari gitu kan. Nah, kalau dari Dokter Risa sendiri, gimana sih caranya supaya kita tuh lari tuh bukan cuma sekedar validasi gitu loh? Ya kita tuh harus dengerin tubuh sendiri ya, dengan kita udah latihan, tapi kita nggak maksa gitu. Sekarang kan kita bukan atlet gitu Iya. ya, jadi kita harus dengerin tubuh kita sendiri. Kalau misalkan kita mampu, ya udah kita jalanin aja. Tapi kalau misalkan kita ngerasa kita capek, kurang tidur, mendingan nggak usah deh. Jadi pas kita daftar itu kita kan tahu ini kita punya tanggung jawab nih, kita harus finish gitu lah. Makanya kita latihan dengan konsisten gitu. Itu sih menurutku, jadi jangan maksain diri gitu loh. Kalau misalnya kita nggak mampu, udah mendingan nggak usah ikut race. Oke. Nah, hal utama nih, apa nih yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau lari? Apakah dari tidur, pola makan, atau apa? Tidur, nutrisi, apalagi ya kira-kira ya. Tambahannya Dokter Rizal mungkin? Jangan lupa pemanasan penuntung. Iya, benar. Benar. Mungkin kalau misalnya orang tuh kayak nggak penting, tapi itu ngaruh banget ya. Kalau dari Dokter Tami ada tambahan nggak kalau misalnya untuk kita mau lari gitu, dari heart rate-nya atau gimana? Iya, menurut aku tuh kayak tadi sih pasti nih kalau udah harus tahu diri, harus tahu limitnya sih, harus banget mau kayak gimana pun jangan sampai ke bawah ya. Kayak misalkan udah tahu nih kurang tidur, ya udah berarti pas lagi lari pantau tuh heart rate mau nggak mau kan, jangan paksain ngebut. Nah memang juga sekarang banyak sekali kasus-kasus di mana ada event lari dan banyak juga ini akhirnya bukan hanya masuk tenda medis tapi juga akhirnya sudah merenggut nyawa gitu kan, udah banyak ya, lumayan banyak aku lihat beberapa race. Kalau dari Dokter Risa melihatnya seperti apa? Kalau aku sih melihat mungkin kurang hidrasi ya. Mereka kadang suka nge-skip WS, itu WS tuh penting banget loh. Ya dengan kita jaraknya tiap WS kan kurang lebih 2 kilo atau 2,5 kilo. Itu tuh nggak boleh di-skip. Karena itu penting banget. Apalagi dengan Jakarta kan cuacanya panas banget ya. Itu gampang banget kena heat stroke. Gitu. Kalau udah kena heat stroke, heart rate naik, udah gitu ya kita bisa mual muntah sampai kejang, sampai pingsan gitu. Itu bahaya sekali. Aduh, aku merinding deh. Kalau Dokter Rizal ada tambahan nggak dari segi medisnya nih iya. supaya lebih kepada kurang listen your body sih. Listen your body dalam artian di sini
Kalau kita tarik ya, biasanya orang-orang itu kan selain memang heat stroke tadi, dia juga punya penyakit-penyakit tertentu yang dimana kalau misalnya memang mau lari butuh persiapan. Kalau misalnya kita lihat dari cerita-cerita sebelumnya, itu minggu lalu dia ada rest, minggu lalu dia ada rest lagi. Jadi rest, istirahatnya kapan? Sedangkan dia di hari H memaksakan untuk target sekian. Ya pasti kalau misalnya kita badan gak siap, dipaksakan ya kita yang ambruk gitu kawan kan. Aduh, kalau dari dokter Tami apa nih selain tadi water station? Pada intinya balik lagi ya harus peka sama diri sendiri sih. Maksudnya yang bahaya itu kadang secara fisik nggak ngerasa capek emang. Oke. Tapi kayak kita ternyata kalau ditarik ke belakang historinya udah beruntun lari. Nah menurut aku tuh harus bisa mikir ya, walaupun misalkan oke badan gue kuat, walaupun kita ngerasanya nggak sakit nggak apa, tetap jangan paksain sih. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu ada gejala gitu ya. Berarti harus tahu Takutnya diri. iya, tiba-tiba boom gitu kan. Oke, jadi lebih baik teman-teman kalau misalnya dia pengen lari, dengerin tubuh, Betul. tidur jangan lupa, harus cukup. Terus kalau ada water station jangan di skip, jangan cuma gara-gara ngejar waktu. Ada kan yang kayak pengen Iya, pokoknya targetnya pengen personal best. Jadi nggak mau berhenti ya. Jadi nggak mau berhenti, tapi hidrasi itu penting. Jadi jangan sampai kita lari, jadi malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul betul. Oke, kita masuk ke soal ujian kelulusan kedokteran. Asik. Pertanyaan pertama, banyak pasien di rumah sakit atau lomba lari di weekend? Banyak pasien. Kok dokter yang ini nggak jawab? Tunggu, dokter Tami Banyak pasien lah. banyak pasien. Kalau dokter Rizal Kalau di weekend lomba lari di weekend. Kalau dokter banyak pasien. Kenapa? Karena kita bisa ikut race dan membeli segalanya dengan banyak pasien, banyak uang ya nggak sih? Realistis, semakin Realistis. banyak pasien, semakin banyak cuan-cuan untuk ikutin Betul. race, ya nggak? Cari uang untuk race. Nah, Yes. kalau dokter Rizal tadi kan pengennya banyak pasien di weekday aja, weekend Oh. itu buat lari. Cerdas. Memang. Ini cerdas. Gitu kan. gitu. Harus balance dong, ya kan? life balance. Life balance. Oke. Pertanyaan kedua, berlatih untuk lomba lari atau liburan setelah shift panjang? Berlatih untuk lomba lari. Ah, Iya. berlatih untuk lari. Hey, kalian itu dokter, bukan atlet. Kenapa nggak pengen liburan aja? Liburan Kenapa? tuh ngabisin duit. Iya. bener. Saat race. Iya. Iya. Liburan sambil jalan-jalan. Nah, sumpah bener banget. Dua-duanya bisa dapat. Iya. Two in one. Oke. Yang ketiga, lari solo atau lari bareng teman-teman? Lari solo. Solo. Aku juga solo. Aku solo. Kenapa solo? Aku lebih bisa ngatur pace aku. Terus lebih bisa fokus sama lebih apa? Aku tuh kalau lari tuh kadang suka mikir apa ya yang kurang di hidup aku ya. Terus kayak curhat sama diriku sendiri aja gitu. Lebih seneng aja gitu. Tapi kadang-kadang aku juga suka lari bareng. Kalau dokter Tami? Aku juga sama banget. Zodiaknya apa sih? Apa zodiaknya sama ya? Apa sih coba tanya? Apa? Zodiaknya. Terus. Oh, Earth sama si aku Virgo. Anaknya zodiak. Iya, soalnya aku juga persis kayak gitu. Dan aku memang dari awal tuh sebenarnya solo kan. Cuma ya tetap enjoy ya ketemu orang-orang lari dan ikut komunitas. Cuma nggak bisa nih aku kalau sering yang kayak orang aktif terus-terusan aku bisa drain banget gitu. Jadi kayak cukuplah sesekali. Karena kan kita dari sana juga ya bisa sharing dan lain-lain kan. Tapi mostly dan kayak misalnya aku latihan HM tuh 3 bulan, ya itu 90% sendiri larinya. Alasannya kurang lebih sama banget. Kalau dokter Rizal kenapa sama teman lebih seneng? Karena aku tuh gampang bosenan sih kak. Jadi baik kalau sama teman tuh tiba-tiba udah 12 kilo nih. Nggak kerasa. Iya. Laras memang sendiri. Jadi kalau kita latihan sama teman-teman yang emang sama-sama sevisi, lari tiba-tiba udah 10 kilo nih. Kecepatan nih pasnya. Oh iya. Gitu. Nah, gitu dong kak. Betul. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Praktik seharian atau lari berjam-jam? Lari bareng. Lari berjam-jam lah. Jam. Itu udah itu jelas sih kalau itu. Oh gitu ya? Hey, balik lagi. Kalian ini dokter. Kalian itu dibayar dari dokter, bukan dari... Kalian malah dibayar. Ada yang KTP enggak? Tapi praktek seharian tuh bosan. Capek. Bosen, bener. Capek. Banget. Iya, penat. Iya. Oh, gitu ya? Lari tuh kadang kita buat Refresh ya. iya. Rilis itu semua. Betul. Gitu loh. Wow. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Baju dokter atau baju lari favorit? Baju lah. Baju lari lah. Baju dokter apa ya? Itu aja Iya. kayaknya. Astagfirullahaladzim. Aduh jadi udah. Kayak nggak ada juga dia yang suka baju dokter, Kak. Untuk pakai baju putih itu susah banget loh. Sekolahnya berapa tahun dokter? Sekolah berapa tahun? Aduh, udah berapa ya? Tuh, kamu berapa tahun?
5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun tuh. Bertahun-tahun untuk menggunakan jas putih. Kalian tuh kalau pakai baju begini tinggal pakai aja, tinggal beli. Yes sih. Tapi lemari udah didominasi ya. Iya benar. Dan terakhir nih, untuk para pelari yang ada di rumah, di lapangan, atau dimanapun yang lagi nonton kita, boleh gak sih tipsnya supaya lari aman, nyaman, sehat, finish strong, happy, dan finishnya di rumah gitu dari dokter? Kami silakan. Sebenarnya kalau orang mulai lari itu kan banyak nih, ada yang jalur diet, patah hati, mungkin FOMO gitu ya kan. Apapun mulanya sih menurut aku nggak perlu dijudge gitu ya, terserah orang mau dibilang FOMO pun nggak apa-apa. Tapi harus inline ke depannya dengan dia jaga kesehatan. Tujuannya kesehatan, berarti jangan sampai yang dilakuin malah bertolak belakang kalau menurut aku. Dengan caranya gimana yang tadi kita bahas lah, lihat dari recovery, nutrisi, heart rate, dan lain-lain gitu. Mantap. Kalau dari dokter Rizal? Kalau dari aku sih kembali lagi fokuslah ke tujuan lari ya. Di artian sehat itu utama, tapi mungkin kayak dapat teman tuh bonus, diet itu bonus, terus habis itu bisa kenal teman-teman juga bonus gitu ya. Cuma yang paling penting adalah ketika berlari jangan menyepelekan, karena kebanyakan orang lari itu nyepelein. Tinggal lari doang. Betul. Kayak gampang gitu ya. Betul, karena kembali lagi kita ingin lari ini menjadi sebuah kebutuhan untuk kita lebih sehat. Yang kedua, kita juga ingin lari ini bisa memotivasi kita. Yes. Karena motivasi kita tuh kalau misalnya nggak ada yang nge-push ya, kalau nggak ada yang nge-push nggak karena lari, biasanya demot. Iya. Jadi harapannya ya larilah untuk sehat, bukan lari untuk FOMO, lari untuk apa. Yang penting sehat. Betul. Mantap. Terakhir dari dokter Risa. Sama sih, pokoknya yang penting adalah dengerin tubuh kita. Kalau misalkan kita kuat, lanjut. Kalau misalkan kita lemah atau lagi sehat, lagi nggak fit, dan berhenti aja. Itu aja. Jangan dipaksakan. Iya. Baik, terima kasih banyak para dokter yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk dokter-dokter pelari kita ini. Jakarta Presiden lebih dilari daripada sehat selalu dan semoga sukses di race-race selanjutnya. Silakan dipakai medalinya masing-masing dengan medali kebanggaan. Ini medali aku. Ini medali aku. Ini medali aku. juga nih. Terima kasih. Aku dua sih. 3 ngomong iya. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Selanjutnya terima kasih sudah hadir untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Sampai ketemu lagi di Living Fit with Posting selanjutnya. Dadah.